Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempraktekkan atau menjelaskan tentang Firebase Real-Time Database dengan anggota sebagai berikut. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli sebagai Technical Presenter dan Sistem Analis. Perkenalkan, nama saya Redo Aprilianor. Di sini saya sebagai Backend Developer IoT and Firebase Integration. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rizky. Di sini saya sebagai System Engineer Tool Specialist. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq. Di sini saya bertugas sebagai produser dan video editor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ani Maulana. Di sini saya bertugas sebagai voice over. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dan di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari Firebase yang kami gunakan dalam proyek ini. Firebase merupakan platform backend service yang dikembangkan oleh Google. Firebase memudahkan developer dalam membuat aplikasi tanpa harus membangun backend dari nol. Salah satu layanan utama yang kami gunakan adalah Real-Time Database atau RTDB. Real-Time Database kemungkinan data disimpan dalam bentuk JOS dan dapat diperbaharui secara langsung atau real-time tanpa perlu refresh. Secara kerjanya adalah ketika data dikirim ke Firebase, maka data tersebut akan langsung tersimpan di cloud. Kemudian setiap perubahan data akan otomatis diperbaharui ke semua di net yang terhubung. Dalam proyek kami, Firebase digunakan untuk menyimpan dan mengirim data secara real time antara sistem dan pengguna. Keunggulan Firebase antara lain adalah yang pertama itu adalah real time update, kemudian kemudahan integrasi berdasarkan cloud sehingga dapat diakses dari mana saja. Dan terakhir, dengan menggunakan Firebase, sistem yang kami buat menjadi lebih efisien, cepat, dan tidak memerlukan server yang manual. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mengenai pengenalan sistem dan tools akan dijelaskan oleh Muhammad Fatur Rizky. Halo, saya Fatur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem, alat, dan library yang digunakan dalam proyek ini. Sistem yang kami buat merupakan sistem yang terhubung dengan Firebase Real-Time Database, di mana data dapat dikirim dan diterima secara langsung atau real-time. Alur sistemnya dimulai dari program yang membaca data, kemudian data tersebut dikirim ke Firebase. Setelah itu, data disimpan di database cloud dan dapat diakses kembali oleh pengguna atau aplikasi lain secara real-time. Untuk alat yang digunakan dalam proyek ini, kami menggunakan ada Firebase sebagai data utama, Visual Studio Code sebagai code editor, Platform IO sebagai environment untuk pengembangan dan upload program, Walkwi sebagai simulator untuk menjalankan program tanpa menggunakan perangkat fisik. Selain itu, dalam platform IO kami juga menggunakan beberapa library pendukung, yaitu ada Fruits, Unified Sensor, DHT Sensor Library, Firebase Arduino Client Library. Dengan adanya library ini, proses pembacaan sensor dan pengiriman data ke Firebase menjadi lebih mudah dan terstruktur. Dengan adanya Walkwi, kami dapat
melakukan simulasi sistem meskipun tidak menggunakan alat secara langsung. Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk mempermudah pengiriman dan penerimaan data secara cepat, efisien, dan real time. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Untuk langkah-langkah lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Andi. Pada proyek ini kami akan mengimplementasikan Internet of Things menggunakan ESP32 yang terintegrasi dengan Firebase Realtime melalui Walkway Simulator. Pada tahap awal, lakukan pembuatan proyek baru pada Firebase. Pilih Go to Console, kemudian pilih Create a New Firebase Project untuk membuat proyek baru. Beri nama pada project. Di sini kami memberi nama dengan kelompok 4 Firebase. Setelah mengisi nama yang sesuai, kemudian klik Continue. Nanti bakal masuk ke halaman AI Assistance for your Firebase project. Lalu klik Continue. Klik Continue. Pada halaman Configure Google Analytics itu, kita pilih Default Account for Firebase. Tunggu sampai loading selesai. Setelah selesai, klik Continue. Sekarang kita sudah berhasil membuat project. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat database-nya. Pertama, pergi ke sidebar dan pilih Database and Storage. Kemudian, pilih Real-Time Database. Maka akan masuk ke halaman pembuatan database. Pada halaman ini, pilih Create Database. Pada halaman ini, pilih United States sebagai lokasi database real-time. Next, pilih bagian Start in Test Mode. Enable. Di sini kita mendapatkan URL yang artinya database sudah berhasil dibuat. Masuk ke menu Rules dan rubah isinya menjadi seperti ini. Lalu Publish. Kemudian lagi ke sidebar dan pilih Setting. Kemudian pilih General. Di sini ada menampilkan identitas project. Kita pilih web sebagai platform, register app, dan beri nama. Di sini kami beri nama kelompok 4 Firebase. Pada bagian ini tidak perlu dicentang. Langsung register app, maka kita akan mendapatkan npm Firebase. Lalu continue to console. Kembali ke sidebar, pilih setting, kemudian pilih service account, masuk ke database secret, maka kita akan mendapatkan kode secretnya yang nanti akan dipakai buat program pada Visual Studio Code. Buka Visual Studio Code dan pastikan sudah menginstal extension Freeform.io dan Walkway Simulator. Ketika semua sudah siap, maka mulai dengan membuka Freeform.io untuk membuat project. Pada halaman ini, pilih New Project. Beri nama pada project. Di sini kami beri nama kelompok 4 Firebase dengan board Node MCU 32S. Dan frameworknya Arduino.
Klik Finish. Setelah semuanya berhasil, masuk ke PO Home untuk menginstal beberapa libraries. Pertama, install DHT Unified Sensor. Kemudian yang kedua, install DHT Sensor Library. Dan yang terakhir, install Firebase Arduino Client for ESP266 and ESP32. Setelah semua selesai, pada bagian code ini kita tambahkan monitor speed sama dengan 115200 atau 115.200. Dan hasil akhir code-nya seperti ini. Kita juga menambahkan file baru untuk menjalankan WalkMe Simulator, yaitu file diagram.json dan walkme.toml. Untuk merangkai rangkaian sensor, kami membuat rangkaiannya dari web Walkme, dan hasil rangkaian akhirnya seperti ini. Masuk ke menu diagram.json dan salin semua code-nya untuk menjalankan di Visual Studio Code. Pada Visual Studio Code, masuk ke diagram.json dan pilih Text Editor. Kemudian, tempel code yang dari web tadi. Save. Klik file diagram.json untuk memastikan rangkaian sudah terbentuk. Masuk ke folder src, kemudian buka file main.cpp. Hapus semua isi code-nya, ganti dengan code seperti ini. Pada bagian define Firebase, host isi dengan URL pada Firebase tadi. Dan untuk bagian define authenticator atau define_auth, isi dengan kode secret tadi. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Kemudian isi file walkme.toml seperti ini. Ketika semua sudah terisi, maka sudah waktunya build project-nya. Tunggu sampai sukses. Buka lagi file diagram.json, kemudian jalankan project-nya.
maka akan keluar outputnya dari Walkway Terminal dan nyambung ke Firebase secara real time. Di sini sudah kebaca ada sensor kelembapan 40 dan suhu 24. Demikian tutorial dari kelompok 4 Firebase. Semoga mudah untuk dipahami dan kalian juga bisa mempraktekannya di rumah kalian masing-masing. Demikian, kita lanjut ke selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Dan mungkin sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, ada pepatah Arab mengatakan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.